Lu pernah ngerasa nggak sih? Udah kerja mati-matian, lembur tiap minggu, bahkan kadang sampai lupa rasanya weekend, tapi kok pas buka saldo, malah deg-degan. Gaji masuk cuma numpang lewat. 2 hari happy, sisanya hidup kayak buronan Shopee Pay Later. Udah gitu, tiap pagi bangun rasanya kayak zombie. Bukan karena kurang tidur, tapi karena ngerasa hidup lo kayak muter di tempat. Kerja, bayar tagihan, dan repetitif. Capek iya, kayak kagak. Dan anehnya, semua orang bilang yang penting kerja keras. Nanti juga sukses kok. Tapi kenyataannya, lo udah kerja keras tapi hidup lo tetap keras. Bahkan makin keras. Badan ancur, mental nyungsep, duit tetap mepet. Nah, itu yang namanya financial burnout. Lo bukan males, lo bukan salah jalan, lo cuma capek. Capek dikejar target, cicilan, gaya hidup, dan ekspektasi orang-orang yang bahkan nggak tahu betapa beratnya lo ngejalanin semua ini. Dan yang lebih serem, burnout ini nggak kelihatan dari luar. Lo bisa aja senyum di kantor, nongkrong sama temen, update story lagi ngopi, tapi dalam hati lo pengen teriak. Di video ini, kita bakal bongkar semua. Kenapa sih banyak orang kayak lo dan gua yang kerja keras tapi tetap nggak kaya-kaya? Apa penyebab sebenarnya? Dan gimana cara keluar dari lingkaran setan ini? Gua nggak bakal kasih lo omong kosong kayak ayo semangat atau motivasi murahan. Yang gua kasih adalah kenyataan dan solusi yang nggak sempurna tapi realistis. So, siapin kopi lo, ambil posisi yang nyaman, dan mari kita mulai. Kenapa banyak yang kerja keras tapi nggak kaya-kaya? 1. Pola hidup, kerja buat bertahan, bukan buat tumbuh. Banyak dari kita yang selama ini kerja itu bukan buat berkembang, tapi buat bertahan hidup. Lo bangun pagi, buru-buru mandi, ngopi seadanya, terus langsung gas kerja. Bukan karena lo pengen, tapi karena lo harus. Karena kalau lo nggak kerja, besok lo nggak bisa makan. Karena kalau lo telat dikit, bonus hilang. Lama-lama, lo kayak robot. Bangun, kerja, makan, tidur. Gitu terus sampai tahun depan. Dan sialnya, lo udah anggap itu normal. Padahal itu nggak sehat. Banyak orang mikir, ya wajarlah kerja keras, namanya juga cari duit. Tapi coba lo pikir, kalau lo kerja terus tapi nggak pernah naik level, itu kerja keras atau kerja sia-sia? Kerja keras itu bagus, tapi kalau tujuannya cuma biar bisa bayar kos, cicilan motor, sama ngisi bensin, itu namanya lo kerja buat bertahan, bukan buat naik kelas. Gua nggak bilang harus langsung punya rumah, mobil, aset, atau saham. Tapi coba deh tanya ke diri lo sendiri, selama ini gua kerja buat apa sih? Emang tujuannya apa? Kalau jawabannya cuman biar bisa bayar ini itu, lo lagi jalan di treadmill. Capek iya, maju enggak. Bedain, orang kaya itu kerja buat bertumbuh. Mereka mikirin gimana duit gua kerja buat gua, gimana skill gua naik, gimana gua bisa punya kontrol atas waktu. Sementara, kebanyakan dari kita cuma mikirin gimana bulan ini nggak minus, gimana caranya nyari pinjaman, gimana bisa dapat bonus lebih biar bisa healing. Makanya, disinilah awal mula burnout. Ketika lo ngerasa lo udah kerja segila itu, tapi lo nggak maju-maju. Karena dari awal, lo nggak dikasih tools buat mikir panjang. Kita dididik buat jadi pekerja keras, bukan pekerja cerdas. Jadi gimana dong? Mulai dari sadar dulu, bahwa kerja keras itu nggak salah, tapi harus diarahin. Lo harus punya goals kecil yang bisa dicapai. Nabung 100.000 per minggu, bikin dana darurat, atau belajar skill baru, biar tahun depan lo bisa nego gaji lebih tinggi. Jangan biarkan kerja keras lo jadi bahan bakar treadmill. Biarin kerja keras lo jadi investasi buat versi lo yang lebih keren di masa depan. 2. Gaji naik, gaya hidup ikut naik. Dulu waktu gaji lo masih 2 juta, lo bisa hidup. Sekarang gaji udah 5 juta, tapi kok tetap mepet. Bahkan kadang lebih tekor dari sebelumnya. Kenapa bisa gitu? Jawabannya simple, karena gaya hidup lo ikut naik. Ini yang disebut lifestyle inflation. Dan ini penyakit yang gak terasa, tapi pelan-pelan ngerusak keuangan lo dari dalam. Dulu, waktu gaji kecil, ngopi di rumah udah cukup. Sekarang, tiap pagi mampir ke coffee shop. Dulu nonton film, ya nunggu di TV, atau nonton bareng temen. Sekarang, langganan 4 platform streaming sekaligus. Padahal ditonton juga jarang. Dan parahnya lagi, lo ngerasa layak buat itu semua. Karena lo pikir, gua kan udah kerja keras, masa nggak boleh nikmatin hasil sendiri? Nggak salah sih, menikmati hasil kerja itu penting, tapi kalau tiap kali gaji naik, pengeluaran juga naik, ya artinya lu nggak pernah naik kelas, lu cuma naik gaya. Gaji nambah, tapi tabungan tetap nol.
gaji nambah, tapi makin susah bilang enggak, ke jajan, ke nongkrong, ke diskonan, gaji nambah, tapi kepala makin puyeng mikirin cicilan baru. Dan yang lebih bahaya lagi, kita kadang bukan beli barang karena butuh, tapi karena pengen validasi. Pengen kelihatan udah sukses. Pengen dianggap setara sama temen yang bawa mobil, pakai iPhone, atau healing ke Bali. Akhirnya kita ngutang buat gaya hidup, bukan buat aset. Padahal utang itu harusnya bikin kita produktif, bukan stylish. Solusinya, lo harus bikin aturan pribadi setiap kali gaji naik. Contoh, 50% buat kebutuhan hidup, 20% buat nabung atau investasi, 10% buat senang-senang, dan sisanya buat dana tak terduga atau upgrade skill. Dengan kata lain, gaji boleh naik, tapi jangan sampai gaya hidup lo nyalip pendapatan lo. Karena kalau nggak dikontrol, lo bakal capek kerja cuma buat ngidupin gaya hidup yang bahkan lo sendiri nggak sempet nikmatin. Dan itu adalah resep pasti buat burnout finansial. Tanda-tanda lo udah masuk financial burnout. Kadang kita ngerasa capek, kosong, stuck, tapi nggak bisa jelasin kenapa. Rasanya bukan cuma soal kerjaan, bukan cuma soal duit, tapi campuran semuanya. Dan lo mulai mikir, apa gue burnout ya? Nah, di bagian ini kita bahas tanda-tanda paling umum lo udah masuk ke zona merah yang namanya financial burnout. Dan ya, ini bisa kejadian bahkan kalau lo nggak sadar. Pertama, lo selalu nunggu gajian. Kalender lo bukan lagi Senin sampai Jumat, tapi tanggal berapa gaji masuk. Lo hidup kayak lomba lari estafet, dari satu gajian ke gajian berikutnya sambil ngos-ngosan. Begitu gaji turun, langsung kepotong cicilan, utang, dan kebutuhan pokok. Sisa duit cuma cukup buat ngisi bensin sama beli Indomie. Kedua, lo nggak bisa nikmatin weekend. Minggu pagi bukannya chill, lo malah overthinking. Senin harus kerja lagi, tagihan belum lunas, uang tinggal segini. Weekend yang harusnya jadi waktu recharge malah berubah jadi beban. Karena hidup lo cuma muter di satu siklus. Kerja, habis, kerja lagi. Ketiga, lo ngerasa bersalah kalau istirahat. Misal, scroll TikTok sejam, langsung muncul suara di kepala, lo tuh belum kaya, masih santai aja. Tidur siang aja, berasa dosa. Nongkrong sama temen jadi nggak tenang. Karena di otak lo, istirahat sama dengan nyia-nyiain waktu. Padahal lo udah kerja keras banget. Tapi karena nggak ada hasil yang kelihatan, lo jadi nyalahin diri sendiri. Keempat, lo takut buka saldo. Ini tanda klasik. Buka mobile banking tuh. Rasanya kayak buka hasil ujian, jantung deg-degan, takut kecewa, takut kenyataan, dan kadang lo milih nggak buka sama sekali. Lo lebih milih denial, pura-pura nggak tahu, karena takut tambah stres. Padahal itu justru bikin masalah makin numpuk. Kelima, lo kerja bukan karena cinta, tapi karena cicilan. Gue tahu nggak semua orang punya privilege buat milih kerjaan yang sesuai passion. Tapi kalau tiap hari lo bangun dengan berat, kerja dengan terpaksa, dan cuman hidup buat nyetor gaji ketagihan, bro, itu bukan hidup, itu bertahan. Banyak banget orang yang terjebak di fase ini, fase dimana kerja keras nggak bikin lo bahagia, tapi juga nggak bisa lo tinggalin. Nah, kalau lo ngerasa 2-3 hal tadi kejadian di hidup lo, itu udah warning keras dari tubuh dan mental lo. Masalahnya, burnout ini nggak langsung kelihatan. Dia nggak datang kayak demam, tapi pelan-pelan nyusup, lewat stres, kecemasan, ketidakpuasan, sampai akhirnya lo meledak. Jadi, sebelum semuanya makin parah, penting buat lo berhenti sebentar dan refleksi. Kenapa gue kerja kayak gini? Apa hasilnya sepadan? Apa gue masih punya kontrol atas hidup gue? Karena kadang, sadar bahwa lo lagi nggak baik-baik aja, itu langkah pertama buat sembuh. Akar masalahnya bukan cuma duit. Nah, sampai sini mungkin lo mulai mikir, jadi gue burn out gara-gara duit gue kurang? Enggak sepenuhnya. Karena kenyataannya, akar dari financial burnout itu nggak selalu soal angka. Serius. Masalahnya seringkali ada di cara kita mikir, cara kita nggak nilai diri sendiri, cara kita ngerespon tekanan sosial, dan cara kita ngelihat hidup. Pertama, banyak dari kita yang nganggep identitas sama dengan penghasilan. Coba deh lo jawab jujur, pernah nggak ngerasa minder waktu temen lo gajinya lebih gede? Atau ngerasa nggak layak bangga kalau lo belum punya aset, belum bisa traktir, belum kelihatan sukses? Kita diajarin dari kecil, kerja keras biar sukses. Sukses itu punya duit. Duit itu bukti lo berharga. Akhirnya, kalau penghasilan lo kecil, lo jadi mikir, gue gagal.
padahal belum tentu. Kedua, kita kebanyakan ngebandingin hidup. Instagram, TikTok, YouTube, semuanya isinya orang pamer pencapaian. Baru umur 25 udah punya rumah, baru kerja 2 tahun udah keliling dunia, dan kita yang nonton mulai ngerasa ketinggalan. Padahal lu nggak tahu mereka dapat dari mana. Bisa aja warisan, bisa aja utang, bisa aja konten doang, tapi tetap aja kita kepancing. Dan itu bikin lo ngerasa, gue harus kerja lebih keras, biar gue juga bisa kayak mereka. Lama-lama, lo kerja bukan karena pengen, tapi karena takut dibilang gagal. Ketiga, kita dari kecil nggak dikasih edukasi soal uang. Lo tahu kan, sekolah ngajarin rumus matematika, tapi nggak pernah ngajarin cara bikin anggaran. Nggak ada yang ngajarin soal cicilan sehat. Nggak ada yang ngajarin soal passive income, dana darurat, atau cara kontrol impuls belanja. Akhirnya, pas gede, kita tumbuh jadi dewasa yang bingung. Punya duit, tapi nggak ngerti ngatur. Gajian, tapi mental masih bocah. Kayak anak kecil dikasih duit banyak, langsung habis buat mainan. Dan terakhir, ini yang paling bahaya. Kita percaya mitos, kerja keras, udah pasti bikin kaya. Padahal nggak segampang itu. Kerja keras itu penting, tapi di dunia nyata nggak sepenuhnya adil. Kadang yang licik malah naik. Yang pinter, tapi diem nggak kelihatan. Yang lembur tiap hari, tapi nggak naik gaji. Yang kerja cerdas, yang bangun relasi, yang tahu cara mainin sistem, malah itu yang kadang sering menang. Jadi kalau lu udah kerja keras tapi nggak kaya-kaya, bukan berarti lu salah, tapi lu perlu strategi baru. Intinya gini, masalah lu bukan cuma duitnya, tapi cara lu mikir tentang duit itu. Dan selama lu masih kejar validasi dari angka gaji, masih banding-bandingin hidup, masih percaya kerja keras aja cukup, lu bakal kelelahan terus. Lu kerja keras bukan buat hidup lebih baik, tapi buat nutupin rasa nggak aman dalam diri lu sendiri. Jadi mulai sekarang, ubah cara pandang. Duit itu alat, bukan tujuan. Gaji itu angka, bukan nilai diri lo. Lo nggak harus kaya buat dihargai, dan lo nggak perlu validasi dari siapapun buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Break the cycle, solusi yang realistis. Dari tadi, kita udah bahas capeknya kerja, tekanan hidup, sampai akar psikologis kenapa kita burn out. Tapi sekarang, mari kita bahas pertanyaan sejuta umat. Gimana caranya keluar dari lingkaran ini? 1. Sadarin dulu, duit lo kemana aja? Gue tahu ini klise, tapi jujur, lo tahu nggak duit lo habis buat apa bulan lalu? Kalau nggak tahu, ya wajar, lo ngerasa kerja tapi nggak ada hasil, karena lo nggak ngelihat kemana hasilnya pergi. Mulai aja dari hal simple, catat semua pengeluaran. Bukan buat bikin lo merasa bersalah, tapi buat kasih lo kontrol. Pakai notes, Google Sheet, atau aplikasi, bebas. Yang penting lo sadar, oh ternyata seminggu ini udah keluar 200.000 cuman buat jajan kopi. Karena kalau lo nggak tahu lubangnya di mana, gimana caranya nutup? 2. Bedain uang buat hidup sama uang buat tumbuh. Kebanyakan dari kita cuma punya satu dompet. Semua numplek jadi satu. Bayar kos, bensin, traktir gebetan, donasi, langganan streaming, semua dicampur. Mulai sekarang coba pisahkan pos keuangan. 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat masa depan, dan 20% buat senang-senang. Atau kalau lo belum bisa langsung gitu, ya mulai aja dari bayar diri sendiri terlebih dahulu. Setiap kali gajian, sisihkan dulu minimal 10% buat lo simpen. Bukan buat kapan-kapan, tapi buat kalau-kalau. 3. Ngejar duit. Itu penting, tapi jangan lupa upgrade diri. Banyak orang capek kerja, tapi penghasilannya segitu-gitu aja. Kenapa? Karena yang ditambah cuma jam kerja, bukan skillnya. Mulai invest ke hal-hal kayak belajar skill baru yang bisa naikin nilai jual lo, bangun portofolio, nambah relasi yang bisa buka peluang baru. Lo nggak harus langsung pindah kerja atau jadi entrepreneur, tapi lo bisa pelan-pelan naikin value diri lo, biar lo nggak terus jadi buruh dari sistem. Karena percuma lo kerja 14 jam sehari kalau yang naik cuma tekanan darah, bukan penghasilan. 4. Reframe cara lo ngelihat hidup. Kadang solusi bukan soal duit, tapi soal pikiran. Lo capek karena lo mikir lo harus kaya sekarang. Lo stres karena lo bandingin hidup lo sama timeline orang lain. Padahal, nggak semua orang harus punya rumah umur 30. Nggak semua healing harus ke Bali. Nggak semua orang sukses itu postingnya beneran real. Coba lo tanya diri sendiri, gue ngejar ini karena gue mau atau karena gue takut kelihatan gagal?
Kalau jawabannya yang kedua, berarti lu hidup buat orang lain. Dan itu capek banget. 5. Istirahat itu produktif. Yes, lu nggak salah denger. Istirahat itu bagian dari kerja. Kalau lu nggak punya ruang buat recharge, produktivitas lu itu cuma bom waktu. Coba kasih waktu buat diri sendiri, bukan cuma scroll medsos, tapi bener-bener rehat. Jalan sore tanpa mikir kerjaan, journaling, ngobrol tanpa bahas gaji atau cicilan. Karena lu bukan mesin, lu manusia, dan manusia butuh jeda. Lu nggak perlu langsung sempurna, tapi lu bisa mulai lebih sadar, lebih bijak, dan lebih sayang ke diri lu sendiri. Cuan memang penting, tapi lu juga penting. Dan kalau lu tumbang di tengah jalan, duit sebanyak apapun nggak bakal bisa ngebalikin mental lu yang rusak. Gimana biar nggak terjebak lagi? Lu udah sadar lu burn out, lu udah tahu penyebabnya, lu juga udah mulai nyoba solusi biar bisa lepas dari lingkaran ini. Tapi pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar gua nggak jatuh ke lubang yang sama? Karena kalau nggak hati-hati, burnout itu bisa balik lagi, pelan-pelan, tanpa permisi. Makanya, lo butuh 3 hal ini. Kesadaran, kendali, dan keberanian buat milih jalan yang beda dari kebanyakan orang. 1. Temuin lagi why lo. Kerja keras itu penting, tapi yang bikin lo kuat bukan cuma kerjaannya, tapi alasan lo ngelakuinnya. Coba tanya ulang ke diri sendiri. Gue kerja buat siapa? Apa yang bener-bener pengen gue capai dari semua ini? Kalau hari ini jadi hari terakhir gue kerja, gue bangga nggak sama cara gue hidup? Kalau lu nggak nemu alasan yang kuat, lu bakal gampang goyah. Makanya, temuin why lu. Bukan buat ngasih alasan ke orang lain, tapi biar lu inget kenapa lu masih jalanin semua ini, bahkan saat dunia lagi berat-beratnya. 2. Coba financial detox sebulan. Kadang, satu-satunya cara biar kita sadar itu dengan puasa gaya hidup. Coba tantang diri lo buat sebulan hidup seminimal mungkin. Gak jajan kecuali yang penting banget. Stop belanja impulsif. Gak langganan apa-apa. Makan di rumah atau bawa bekal. Tujuannya bukan buat pelit, tapi buat bikin lo ngeh mana kebutuhan, mana keinginan. Lo bakal kaget sendiri betapa banyak pengeluaran selama ini cuma buat kelihatan hidup. Dan dari situ, lo bisa bikin ulang blueprint keuangan lo dari nol, dengan sadar. 3. Fokus naik kelas, bukan naik gaya. Gue tahu godaan buat kelihatan udah sukses itu gede banget. Tapi ingat, naik kelas itu lebih penting daripada naik gaya. Upgrade skill, bukan cuma baju. Perbesar tabungan, bukan cuma fit Instagram. Bangun value lo pelan-pelan, gak usah buru-buru. Karena pada akhirnya, yang tahan lama itu bukan gaya, tapi fondasi. 4. Bikin sistem biar lo gak lelah sendirian. Lo nggak harus ngatur semua sendirian, lo bisa bikin sistem yang bantu lo jalanin hidup lebih enteng. Otomatisin nabung. Bikin reminder evaluasi keuangan tiap akhir bulan. Cari komunitas yang mindsetnya positif, sharing beban sama orang terdekat. Karena burnout itu lebih gampang muncul kalau lo merasa harus kuat terus dengan sendirian. Dan terakhir, jangan kejar hidup yang kelihatan sukses di luar tapi kosong di dalam. Karena pada akhirnya, sukses itu bukan soal berapa banyak uang yang lo punya, tapi berapa banyak ketenangan yang bisa lo rasain tanpa merasa bersalah. Jadi, itu tadi semua tentang financial burnout. Mulai dari kenapa kita bisa capek kerja tapi nggak kaya-kaya, sampai gimana cara berhenti dan nggak balik lagi ke siklus yang nyedot tenaga dan mental. Kalau lo nonton sampai sini, berarti ada bagian dari video ini yang mungkin nyentuh lo. Mungkin lo lagi di titik lelah. Mungkin lo lagi mikir, iya ya, selama ini gue cuma sibuk ngejar, tapi lupa nikmatin hidup. Dan itu nggak apa-apa. Serius, lo nggak salah, lo nggak sendirian, dan lo nggak gagal. Yang penting lo sadar. Karena sadar adalah langkah pertama buat benerin arah. Kalau lo ngerasa relate, gue pengen lo tulis di kolom komentar. Satu hal yang pengen lo ubah soal hidup lo, mulai hari ini, apapun itu. Nggak harus soal duit, yang penting itu buat lo. Bukan buat nunjukin ke siapa-siapa. Dan kalau video ini ngebantu lo mikir ulang soal hidup dan keuangan, jangan lupa like dan share ke temen lo yang lagi sama-sama capek. Dan jangan lupa subscribe, biar kita sama-sama bisa tumbuh bareng. Ingat, lo nggak harus jadi paling kaya. Lo cukup jadi versi paling tenang dari diri lo sendiri. Dan sampai ketemu di video berikutnya.